Mungkin tidak harus se-ekstrim itu. Kalau Anda mau begitu, good, fine. Berarti Anda mirip-mirip kayak saya. Servis AC rusak ya ke dokter mobil. Juta mobil jadi dokter mobil. Buset deh. Bensin boros ya ke Pasti dokter beres. mobil. Dan nanti mobilnya kagak pakai labil. Hai lovers, balik lagi dengan Selung Dokter Mobil. Kali ini saya akan membahas 5 bagian yang di mobil yang jika Anda biarkan akan menjadi cepat rusak. Nah, kenapa kok 5 bagian? Karena biasanya gini loh, ketika kita pakai mobil, orang awam akan mengecek itu ya, 1 kondisi ban, 2 kondisi aki, 3 kondisi oli mesin, ya kan, dan oli-oli lainnya. Oke, itu udah benar. Nah, beberapa hal ini saya bikinkan videonya, kenapa? Karena supaya bisa membantu Anda dalam merawat mobil. Oke, nomor 1 yaitu kabel-kabel dan soket-soket di engine bay. Kabel-kabel dan soket-soket itu terbuat dari plastik dan karet, betul kan? Ketika berjalannya waktu, kena debu, kena panas, kena hujan, kena debu, kena panas, kena hujan, itu lama-lama karet-karet kabelnya dan plastik-plastik soketnya itu biasanya menjadi kering dan getas. Nah, biasanya itu akan lebih cepat lagi terjadi ketika mesinnya itu jorok. Jadi makanya kenapa kalau orang itu kan kadang-kadang suka yang namanya detailing ya, berarti maksudnya mobilnya itu benar-benar bersih dari interiornya, dari engine bay-nya. Nah, mungkin tidak harus se-ekstrim itu. Kalau Anda mau begitu, good, fine. Berarti Anda mirip-mirip kayak saya. Saya nggak suka tuh kotor, ada bercak dikit aja udah pasti saya lap-lapin. Nah, untuk Anda yang mengerjakan itu sendiri di rumah yang mungkin Anda jauh dan Anda nggak ada waktu untuk ke detailing, itu bisa jangan disiram. Jangan pernah Anda menyiram engine Anda, apalagi bagian-bagian elektrik Anda ketika Anda tidak mengerti apa yang Anda lakukan. Sangat tidak disarankan, bisa konslet dan rusak. Nah, yang harus Anda lakukan adalah Anda pakai lap kanebo, Anda lapin tuh satu-satu. Jadi kanebonya sedikit, kanebo basah yang kita peras ya. Nah, itu biasanya akan mengangkat semua debu-debu yang ada. Anda bisa beli di Ace Hardware atau beli di toko-toko online cairan atau semprotan untuk engine detailing. Nah, itu Anda bisa kerjakan sendiri. Kenapa kok cairan itu? Karena cairan itu cari yang bagus ya. Jadi itu berfungsi untuk dia melunakkan lagi karet-karetnya dan dia membuat lembab si plastik itu dan si karet itu sehingga tidak cepat rusak atau getas. Karena ketika dia cepat rusak atau getas, otomatis dia akan cepat putus. Ada banyak banget problem untuk mobil di atas 5 tahun hanya gara-gara kabel putus, sensor putus. Itu akan menjadi mahal. Kenapa? Karena nyarinya juga setengah mati. Engine segitu kan, dan kabel-kabel dan soket-soket ada ratusan di satu mobil. Nah, kita kan harus ngurutin satu-satu apa yang rusak gitu loh. Nah, untuk menghindari itu, rawatlah kebersihan dari engine bay Anda dan kabel-kabel itu supaya kabel-kabel itu tidak lebih mudah getas. Nomor 2 adalah radiator. Biasanya air radiator itu ketika tidak ada yang mengedukasi atau tidak mengerti apa itu air radiator, biasanya air radiator itu dibiarkan saja selama bertahun-tahun. Nah, yang terjadi adalah kadar air radiator itu turun dan mesin lebih panas, dan ketika mesinnya lebih panas, radiator itu biasanya berkerak. Makanya kita sangat sarankan untuk pengecekan air coolant secara berkala, dan ketika memang sudah kotor, itu nggak harus ganti radiator. Itu radiatornya bisa dibersihkan dengan cara biasa, yaitu dikorokin. Setelah dikorokin baru kita isi coolant baru. Nah, itu biasanya akan menjaga umur mesin Anda jauh lebih awet. Itu hal sepele yang namanya radiator itu bisa bikin mesin overheat. Nah, yang nomor 3 adalah AC. AC mobil ini ketika kita pakai dia akan menjadi dingin, sama kayak AC rumah. Ketika menjadi dingin, yang di indoor unit itu menghasilkan air kan, air endapan. Nah, air endapan itu kan yang dibuang tuh lewat bawah. Nah, ketika basah itu biasanya ketika kena kotoran, debu, dan jamur-jamur dan fungus-fungus, itu biasanya menyebabkan evaporator itu berlendir. Ketika evaporator itu berlendir, kita pakai, kemudian kita matikan lagi, itu ketika lendirnya itu kering, dia mengikis sedikit demi sedikit dinding dari evaporator mobil. Nah, maka dari itu evaporator mobilnya itu akan menjadi lebih cepat keropos. Makanya kita sangat sarankan untuk cuci AC mobil Anda itu secara berkala kayak AC rumah. Misalkan AC rumah Anda cuci 3 bulan sekali, itu posisinya AC-nya diem loh di rumah, Anda cuci 3 bulan sekali. Nah, ini mobil yang biasanya Anda bawa keliling-keliling dan setiap kali buka jendela atau buka pintu, debu pasti masuk. Nah, makanya kira-kira AC mobil juga sama sih, 3 bulan sekali butuh dicuci supaya dia selalu bersih, tidak ada bau, tidak ada kuman, dan nggak ada lumut-lumutnya di dinding evaporator yang dimana nanti Anda harus ganti evaporator ya kalau dia udah bocor. Nah, yang keempat adalah dashboard dan setir. Ini konsepnya sama kayak soket dan kabel-kabel. Karena ketika dashboard dan setir itu Anda parkir di siang hari kena matahari, itu biasanya panas banget kan. Nah, itu biasanya plastik-plastiknya dan karet-karetnya akan menjadi getas. Apa yang bisa Anda lakukan? Salah satunya adalah Anda tutupin dashboard Anda dengan tutup kaca ya. Itu kan udah sering, supaya nggak langsung kena matahari. Itu 1. Parkir di depan yang dingin, itu juga 2. Terus 3, ada banyak sekarang produk-produk yang berfungsi untuk melembabkan karet-karet, kulit-kulit, dan bahkan plastik-plastik yang ada di dalam interior mobil supaya hasilnya akan jauh lebih awet. Nah, yang terakhir adalah jok. Jok ini biasanya
kalau datang baru itu kan dari bahannya tergantung mobilnya apa ya, bahannya kan bludru ya. Nah bludru itu juga sebenarnya sih saya kurang suka. Kenapa? Bludru itu jauh lebih cepat kotor, 1, 2, dan bahannya juga jauh lebih cepat sobek gitu loh. Apalagi kalau mobilitas tinggi, orang keluar masuknya juga cepat, nah itu udah pasti akan lebih cepat sobek-sobek. Nah untuk bahan kulit sintetis, bahan karet, dan bahan bludru itu semuanya ada cleanernya yang berbeda-beda. Fungsinya apa sih ketika di cleaning begini? Ketika di cleaning itu biasanya lebih elastis lagi, jadi karetnya lebih elastis, kulitnya juga lebih elastis dan lentur, atau bludrunya itu sendiri juga nggak cepet kering gitu loh. Cuman balik lagi, Anda jangan ngerjain ini ketika Anda nggak tahu apa yang Anda kerjain. Ketika Anda basahin itu jok dan dengan bahan chemical yang salah, itu bisa bau, joknya bisa rusak, dan warnanya bisa pudar atau berubah. Tanyakan ke profesional atau ahlinya bagaimana caranya. Kalau Anda nggak bisa, ya suruh mereka yang kerjakan. Itu akan jauh lebih aman dan jauh lebih cost efektif. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.